Mukena baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channel Leni Marlin. Dalam rangka edisi bulan suci Ramadan, kali ini aku mau kasih tutorial cara membuat mukena. Bikin sendiri memang lebih puas. Selain kita bikin untuk diri sendiri, kita juga bisa bikin untuk orang yang tersayang. Kayak aku nih, aku juga bikin untuk anakku tersayang. Jadi kita couple deh. Oke, pengen tahu kan gimana step by stepnya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Oke guys, pertama kita bikin pola mukenanya dulu ya. Ini pola atasan. Untuk ukurannya aku udah tulis di description box. Di sana aku kasih contoh untuk ukuran dewasa, yang jumbo, dan juga ukuran anak tanggung ya. Untuk teman-teman yang pengen ukuran lain, bisa kalian ukur sendiri berapa panjang mukena yang kalian inginkan ya. Atau kalian juga bisa nanti menjiplak mukena yang ada di rumah. Nah, ini ilustrasi kain yang udah kita lipat. Jadi lipatnya itu dari panjangnya ya, bukan dari kelebarnya. Ini bagian depan mukena dan ini bagian belakang mukena. Berapa bagian depan mukena yang kalian inginkan? Kita ukur dulu bagian depan yang kita inginkan berapa, dan juga bagian belakang yang kita inginkan itu berapa. Biasanya bagian belakang itu lebih panjang daripada bagian depan. Kenapa? Supaya pada saat dipakainya itu nggak jomplang. Seperti itu teman-teman. Biasanya selisihnya itu antara 10 sampai 20 cm. Antara depan dan antara panjang depan dan panjang belakang. Taruhlah ini bagian A dan juga B ya. Setelah kita dapatkan berapa panjang yang kita inginkan, kemudian kita garis lengkung. Untuk membuat garis lengkung, kita ukur seperti ini. Jadi kita tarik ke bawah, kita ukur ke bawah, dari atas ke bawah. Itu kalian sama ratakan pokoknya ya. Jadi sepresisi mungkin seperti ini. Jadi nanti kalian bisa kira-kira sendiri dalam membuat garis lengkungnya ya. Lanjut, setelah mendapati garis lengkung, kemudian kita gunting kainnya mengikuti garis lengkungan tadi ya teman-teman. Nah, ini dia pola mukenanya, kira-kira akan seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kainnya dibuka akan berbentuk seperti ini, seperti setengah lingkaran. Nah, ini sekarang kita bikin pola garis untuk bagian wajah. Ini kita ukur lingkar wajah kita berapa, dan aku juga udah tulis di description box berapa lingkar wajah yang kita yang biasa dewasa gunakan ya teman-teman. Dan ke sampingnya itu kita garis 1 cm, kemudian kita garis lengkung seperti ini, seperti ada di video. Kemudian juga kita akan bikin untuk lapisannya ya, lapis di bagian kepalanya. Kalau aku itu suka atau selalu memakai lapisan di bagian kepala karena supaya tidak menerawang ya, dan lebih enak dipakainya. Dan untuk ukuran panjang kain lapis itu sendiri itu bebas ya teman-teman. Bisa 15, bisa 20 atau 25 cm, atau juga sesuai dengan adanya sisa kain teman-teman ya. Nah, kita kasih contoh di sini misal 20 cm ke belakang.
Dan juga ke bawahnya juga ini boleh, kalau ini disamain misalnya 20 ataupun 15 juga nggak apa-apa. Nah, untuk sambungannya atau untuk garisnya itu bebas gimana teman-teman ya. Mau bentuk lingkaran juga ataupun mau berbentuk segitiga atau bintang sekalipun itu nggak apa-apa sih teman-teman. Itu tergantung kreasi teman-teman ya. Oke, next kita beralih ke pola roknya ya. Anggaplah ini sebuah kain panjang dan ini kain lebarnya. Kita beri tanda saja di sini dengan huruf X dan Y. Kemudian bagian Y kita lipat ke arah Y juga seperti ini. Nah, nanti kita akan mengukur berapa panjang dan juga lebar bawahan yang kita inginkan. Tapi biasanya kalau misalnya untuk panjangnya aku mengikuti lebar kain ya. Biasanya lebar kain yang besar itu 150 dan itu aku pakai 150 untuk panjang bawahannya itu. Kalau misalnya lebar kain, lebar bawahannya maksudnya itu kita sesuaikan dengan tubuh kita, bisa kita ingin lebar ataupun kecil. Nah, ini di bagian bawahnya nanti kita som, sedangkan di bagian atasnya nanti ini di bagian pinggiran nanti kita jahit, dan di bagian atas ini untuk karet ya. Oke, sekarang kita lanjut ke praktek kainnya ya. Jadi ini tuh kain bagian atasan. Nah, ini tuh dijahit, nanti bagian ininya diselesain untuk bagian wajahnya. Kemudian ini yang aku tunjuk ini adalah bagian lapis, seperti itu ya. Nah, kalau ini adalah kain yang udah berbentuk pola mukena, udah aku gunting seperti ini, menyerupai bentuk mukena. Kemudian aku mau ukur bagian lingkar wajah. Ini bagian lingkar wajah, sesuaikan dengan ukuran lingkar wajah kalian ya. Seberapa senti, lalu di atasnya dikasih lebar 1 cm. Dan nantinya akan kita gunting melengkung. Sebelum kita gunting, kita ukur dulu, kita garis dulu dengan penggaris supaya rapi. Nah, kalau ini di video aku lagi bikin garis untuk kampunya ya. Aku bikin kampu 1 cm aja. Nah, lanjut sekarang ini aku mau bikin kupnat. Kupnat di bagian kepala itu ada 3 ya. Di bagian tengah seperti ini kita kasih 1,5 cm dengan panjang kurang lebih 7 cm atau 8 cm. Kemudian kupnat yang kedua itu ada di sebelah kiri dan kanan. Kita kasih jarak kurang lebih 8 cm dan dengan panjang juga 8-10 cm. Kupnatnya kita bisa kasih 1,5 cm ya. Jadi totalnya adalah 3 cm dibagi 2 1,5 masing-masing 1,5 cm. Nanti kita jahit kupnatnya. Dan ini aku kasih tanda untuk bagian tali ya, supaya nanti sama posisinya di bagian bawah kupnat. Nih, ini adalah detailnya seperti ini. Semoga teman-teman paham ya.
Dan kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kemudian kita lanjut, ini adalah bagian lapis kepala yang tadi. Aku bikin seperti ini karena memang sisa kainnya cukup untuk ukuran seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti aku bilang tadi, untuk lapis kain itu bebas, mau berapa lebar, mau berapa panjang, tergantung sisa bahan kain yang ada. Nah, seperti ini guys detailnya, detail lapisnya. Dan jangan lupa juga untuk kita bikin garis kupnatnya juga di bagian lapisan, karena nanti akan disambungkan dengan kain luarnya. Seperti ini, sudah digaris, membentuk bentuk segitiga yang akan nanti dijahit, Seperti ini penampakan kain lapis dan kain luaran yang sudah dijahit. Dan jangan lupa juga kita siapkan kain untuk bikin tali. Aku pakai sekitar 3 cm. Dan ini adalah contoh proses pembuatan tali ya teman-teman. Dijahit pinggirnya dulu di bagian kain yang jelek. Kemudian kita tusuk menggunakan alat bantu dan dibalikin lagi jadinya seperti ini. Pasti udah pada tahu ya. Dan juga kain yang berbentuk segitiga ini untuk di bagian dagu nanti. Dagunya kain segitiga ini kurang lebih 4 kali 4. Sempat tidak sempat. Harus sempat. 4 kali 4 seperti ini, segitiga sama sisi. Cara potong kain segitiga ini adalah dengan cara kainnya diserong. Lalu kita ukur dan bikin bentuk segitiga seperti ini. Supaya kainnya lentur, tidak kaku. Nah, ini adalah bagian luaran dan juga bagian lapisnya. Kita satukan seperti ini, sisi kain yang bagus ketemu dengan sisi kain yang bagus. Kemudian kita samaratakan garis kupnat seperti ini. Nah, ini untuk bagian dagunya, nanti kita akan tempel seperti ini ya. Kemudian kita jahit dulu di bagian kupnatnya. Dan ini penampakan yang udah dijahit ya, seperti ini tuh. Nah, di sini aku mau pasang karet di bagian dahi. Aku menggunakan karet elastis yang ukuran 1 cm. Nanti kita jahit dari ujung kupnat ke ujung kupnatnya lagi. Kemudian kainnya kita balik. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi kita jahitnya dari luar sambil karetnya ditarik ya. Dijahit di tepat di sebelah karetnya itu. Jangan lupa juga untuk ditambahkan kain tali yang tadi kita udah bikin. Nah, seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Sekarang kita pasang kain segitiga untuk di dagu. Dan ini kain segitiganya udah aku pakai atau tambahkan karet berukuran 1 cm supaya nanti elastis dan fleksibel ketika dipasangkan di dagu kita ya teman-teman. Caranya adalah kita siapkan karetnya beberapa senti, bisa setengah atau 3/4 dari kain itu, lalu kita jahit kecil di bagian ujung-ujungnya. Dan jarak antara tali dengan kain segitiganya itu adalah kurang lebih 9 cm.
Nah, sekarang langsung aja kita pasang dan caranya seperti ini. Kita balikan dan nanti dijahit di bagian dalamnya seperti ini ya. Nah, ini adalah proses sudah dijahit di satu sisi dan sekarang kita tinggal jahit di bagian sisi yang lainnya. Caranya masih sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, dari luar kita masukkan dulu, langsung kita nanti kayaknya dibalikan dan dijahit di dalamnya. Dan ini dia hasilnya setelah segitiga dijahit. Seperti ini, dan jangan lupa untuk kita jahit kecil juga di bagian lingkaran pinggir-pinggirnya seperti ini. Juga di bagian depannya ya, dilanjutkan untuk dijahit sampai bawah. Dan ini adalah look sementara dari bagian atasannya. Tapi ini belum jadi ya teman-teman, karena aku mau tambahkan lagi hiasan di bagian bawahnya. Ini aku mau tambahkan rempel dan juga aku mau tambahkan aksesoris pom-pom supaya lebih cantik. Dan ini aku udah siapin kain untuk bagian rempelnya kurang lebih 10-15 cm. Itu tergantung teman-teman mau tinggi berapa dan panjang mengikuti ukuran lingkar mukena, dan dilebihkan sedikit karena nanti akan dikerut. Dan ini renda pom-pom yang aku pilih untuk hiasannya. Teman-teman juga bisa menggunakan hiasan lainnya seperti renda bunga, pita, ataupun payet, dan lain-lain. Dan tada! Ini dia hasilnya setelah renda dan pom-pomnya aku jahit. Cantik kan? Makin semangat nih ibadahnya. Amin, insya Allah. Ada yang kurang nih. Oh iya, bagian bawahnya belum dijahit. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Tetap di sini, kita lanjut ke bagian bawahnya. Nah, ini kainnya sudah siap. Kita posisikan seperti pola yang tadi ya. Jadi kainnya udah kita lipat dua. Di bagian bawahnya nanti kita jahit. Ini pinggirannya dijahit juga. Di bagian atasannya kita jahit untuk bikin karet, pasang karet ya. Dan ini adalah bagian bawah, udah aku jahit, dan juga pinggirannya udah aku jahit juga. Lanjut sekarang kita pasang karet. Aku pakai karet yang ukuran 3 cm dengan panjang karet 60 cm. Untuk panjang itu tergantung teman-teman ya. Kalau misalnya mau lebih longgar bisa disesuaikan aja. Setelah kainnya kita jahit untuk karet, kita kasih lubang sedikit, lalu kita masukkan menggunakan bantuan penitik. Lalu kita tarik-tarik aja karetnya sampai ujung dan ketemu lagi dengan karetnya. Kemudian kita jahit karetnya dan juga dijahit lubang kain yang tadi ya. Dan ini dia hasilnya setelah karet dipasang. Tapi supaya lebih kuat lagi, kita jahit tindas di bagian tengahnya ya, seperti ini. Alhamdulillah selesai juga tutorial cara membuat mukena dari aku. Meskipun videonya panjang, tapi semoga dapat dimengerti ya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Nih, ini seperti ini. Ini seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya, supaya channel ini berkembang. Assalamualaikum, selamat mencobanya di rumah.